ketika kita mendekati sesuatu, baik itu tempat ataupun itu orang yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, maka kita akan ikut diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, orang yang mendekati hal yang dibenci oleh Allah, ataupun orang ataupun tempat yang dibenci oleh Allah, maka kita bisa saja terkena dampak dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah al-bala ya'um, bala atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya'um, meluas, merata, mau kepada orang soleh, mau kepada orang yang tidak soleh. Meskipun azab itu diturunkan kepada orang yang tidak soleh karena maksiat mereka, namun orang yang ada di sekeliling mereka juga akan terkena dampaknya. Itu yang dimaksud al-bala ya'um. Makanya dalam cerita kisah Nabi Lut alaihissalam, ketika Allah hendak mengazab kaum Nabi Lut, Allah menyuruh Nabi Lut keluar dulu dan umat-umatnya. Kenapa? Karena kalau berada di lingkungan mereka, mereka akan terkena azab seperti itu. Oleh karena itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat ketika melewati tempat yang pernah turun azab di sana, Rasul lari kecil, mengajak sahabat lari kecil agar tidak berlama-lama di tempat tersebut, tempat yang pernah diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya kaum Thamud yang Allah pernah turunkan azab kepada mereka. Itu juga salah satu yang kaum Ad, kaum Thamud, kaum Lut gitu ya, itu harus dihindari dan tidak berlama-lama di sana gitu ya. Sekarang kan ada sebagian menjadi destinasi wisata gitu ya. Sebenarnya kalau wisata jangan gitu ya. Cuma kalau ingin bertafakkur, ingin melihat, seperti kalau ke Mesir biasanya ada tour guide itu biasanya membawa kita, menawarkan kita untuk melihat, berziarah ke Fir'aun gitu ya. Ya, mungkin yang pernah ke Mesir kemungkinan besar pasti pernah berziarah kepada Fir'aun. Bagaimana hukumnya? Kalau seandainya untuk bertafakkur, untuk mengambil i'tibar, maka tidak masalah. Namun kalau niatnya rekreasi, tidak dianjurkan. Bahkan Rasul memerintahkan sahabatnya untuk bercepat-cepat, jalan lari kecil gitu ya. Bukan lari terbirit-birit, tapi ya lari kecil. Agar apa? Takutnya Allah masih membenci tempat tersebut sehingga kita kena dampaknya seperti itu. Begitupun seperti masjid, tempat-tempat yang dicintai oleh Allah, ketika kita ada di sana, kita pun akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana ada sir alaqah, sir keterikatan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kenapa harus muludan gitu kan? Kenapa muludan harus tanggal 12 Rabiul Awal gitu? Kenapa? Kan kalau menghormati Rasul itu harusnya setiap detik, bukan ketika 12 Rabiul Awal saja kan gitu. Namun ada sesuatu yang berbeda ketika tanggal yang memang bertepatan dengan kejadian tersebut. Seperti waktu sahur di mana Rasulullah SAW dilahirkan di sana detik-detik sebelum azan subuh. Itu ya, Rasul dilahirkan di waktu tersebut, maka Allah menjadikan waktu tersebut sebagai waktu ijabah. Termasuk hal-hal yang berkaitan, meskipun itu hanya waktu, meskipun kejadiannya terjadi di masa lalu, namun berkaitan dengan suatu tanggal, maka tanggal tersebut juga berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu Nabi Allah Musa alaihissalam dalam riwayat sahih, beliau berpuasa setiap hari Asyura karena pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejaran Fir'aun pada hari Asyura yang itu. Namun sebagai balasannya beliau selalu mengingat setiap 10 hari Asyura, meskipun pertolongan Allah turunnya hari Asyura
Asyura yang dulu, gitu ya. Seperti itu. Ada keterkaitan yang dihormati oleh orang-orang yang ya faham akan sir tentang keterikatan.